Ya, yang suara gue langsung. Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Berang-berang, ubur-ubur, bunglon, dan kura-kura gitu lah. Diam ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini sebenarnya channelnya Nita. Cuman saya dipaksa untuk meramaikan channelnya Nita. Jadi mohon maaf, saya bukan host yang baik. Bukan host yang pinter ngomong. Jadi saya ngomongnya seadanya karena nggak ada orang lagi. Gitu ya. Apa gunanya teman? Kalau nggak dimanfaatkan. Kalau Ya oke. Jadi ceritanya kemarin Nita juga udah sempat ngobrol, sempat cerita gitu kan. Kita pas buka puasa gitu, buka puasa di Ayah Sofia. Ada videonya kan ya? Oh iya. Iya, ya kemarin Nita sempat cerita kalau sebenarnya semacam kayak haflah. Haflah tuh bahasa Indonesianya apa? Tasyakuran. Semacam kayak tasyakuran. Tasyakuran kenapa Nit? Aku kira kan ada yang ngelamar dia lagi gitu kan. Di pikiranku kayak gitu. Oh, oke. Bentar lagi ada undangan nih. Ternyata sebenarnya ada kemarin tapi ditolak kan? yang kemarin. Enggak, aku kira ada lagi yang baru. Oh gitu, nggak ada. Sebenarnya ada yang baru, tapi aku ya kayak udah mati rasa karena semua rasa sudah tertinggal di beliau gitu. Udah mati rasa ya. Iya. Iya, oke. Jadi ceritanya, ya lanjut lagi ceritanya kemarin itu Nita cerita emang kenapa Nit kok tiba-tiba seneng tasyakuran gitu kan? Ibu mualaf. Serius ibu mualaf? Honestly nggak mualaf nggak sih? Iya, balik lagi karena ya, beliau itu namanya kan mualaf juga. Mualaf juga ya beliau. Mualaf juga namanya. Okay. Jadi murtad terus balik lagi ke Islam. Iya, kan? alhamdulillah. Mualaf Alhamdulillah. lagi. Re syahadat ya. Iya, Risha. Relogin nggak sih? Tadi Relogin. lupa password. Iya, lockdown. Sekarang udah tahu password ya, Iya. balik. Kemarin dihack ya? Iya. Sekarang udah balik. Dia sama bapak gua. Iya, ceritanya gitu. Jadi ceritanya apa namanya? Oh iya, udah mualaf lagi. Terus kan kita cerita-ceritainnya, kita di Ayah Sofia cerita-cerita. Kok bisa gitu? Kok bisa mualaf, ibunya mualaf, tapi sayangnya Nita nggak mau nyeritain. Katanya, Bang nanti aja dibuat podcast aja. Ayolah lu mau cerita kayak gini aja, pakai podcast segala. Ya udah akhirnya si Nita buat podcast. Sebenarnya tuh sharingnya tuh gini Bang, karena kan banyak orang-orang tuh nanya satu persatu. Nah, nggak mungkin untuk aku ngebalesin satu-satu sebanyak 36.000 followers gitu kan. You know lah ya. Gimana nih? Pulang aku. Jadi yang nanya tuh banyak banget. Nah, maksud aku buat podcast ini bukan untuk ngejual cerita atau apa ya? Untuk jadi konsumsi publik, bukan gitu, tapi emang mau berbagi sama teman-teman semuanya karena mereka nanyain gimananya semuanya. Aku nggak mungkin untuk balas satu persatu, jadi why not aku cerita di satu platform yang everyone can access that like that. I see. Oke, kita mulai dari awalnya aja deh. Kok bisa gitu ibu masuk Islam? Iya, kok bisa? Enggak kan dulu kan nanya beliau kenapa nanya kan dulu kan ceritanya kan dulu kan lu pernah nyeritain ke kita kalau semisal ibu dulu apa namanya Muslim. Iya. Orang Solo ya? Gimana? Orang Solo ya ibu? Keturunannya tapi Solo. memang sudah lahir di Sumatera gitu. Jadi kakek dulu tuh ada keturunan Solo dan Sunda malah. Berarti dari garis keturunan ibu itu emang keluarga Muslim? Ya, sebenarnya udah campur aduk sih Bang. Jadi gini, sepanjang cerita ibu gua yang gua tahu, mamahnya ibu gua itu tadinya Kristen. Namanya aja Intan Saragih gitu. Intan itu banyak loh nama Muslim yang Intan. Iya, tapi ini apa ya namanya? Karena dia Kristen loh, Intan Saragih Garingging. Nah, ibunya ibu gua berarti nenek gua dong. Nenek gua itu dulunya Kristen, nikah sama kakek gua masuk Islam. Nah, ibu gue terlahir sebagai Islam dan menikah sama ayah gue masuk Kristen. Lahirlah gue terlahir sebagai Kristen masuk Islam. Terus tapi ibu masuk lagi Islam. Ibu masuk Islam ya. Tapi alhamdulillahnya itu gue bukan masuk Islamnya karena menikah atau because of someone gitu. Tapi memang dari guanya sendiri beda ceritanya dengan nenek gue yang karena menikah atau ibu gue yang karena menikahkan gitu. Nah, terus ibu itu
dulu sempat juara MTQ. Serius? Yes. Berarti pintar ngaji dong? She is wow. Berarti kamu garis Don't judge. keturunan orang yang pintar ngaji. Masya Allah. Nah, makanya mukanya kan kayak gini kan? Iya, Arab. muka-muka. Enggak sih, Ada malu. Ada malu. Baru aja mau aku ngomongin. Ya. Nah, Terus gimana? ibu tuh juga guru ngaji dulunya. Serius? Pas masih muda? Ada ini ya. Sebenarnya beliau itu tuh kan kemarin itu baru untuk ikrar itu lagi di tanggal 6 Maret ya. 6 Maret? 6 Maret. Berarti belum ada sebulan ya? Iya, it's been 1 month. Right now Oh it's 7 iya, April. benar. Iya. It mean, Sebulan. jadi gue mikirnya memang beliau itu ngejar Ramadan gitu. Jadi Ramadan beliau udah Ramadan, udah ikut Ramadan kan? Di tanggal 6 Maret. Nah, tanggal 6 Maret dan sebelumnya juga memang seingat gue tuh selama gue masih di rumah, karena gue kan di rumah tuh terakhir umur 15 tahun ya. 15 tahun gue dulu juga salah satu anak yang aktif banget ke gereja gitu, sekolah minggu istilahnya tiap hari minggu. Dan setiap hari minggu itu ibu juga ke gereja waktu itu. But somehow gue pulang terakhir tahun 2020, gue menemukan ada buku Yasin di kamar ibu. Dan waktu itu gue udah dalam Muslim kan. Dan aku nanya sama ibu, ini apa? Aku gitu. Terus jawaban ibu apa? Ibu bilang, ini punyanya Ola nih tinggal. Ola tuh adik gue yang masuk Islam juga. Ola tuh nama orang kan? Ola tuh nama adik gue yang. Oh, bukan dia bukan sebutan atau istilah kan? Bukan nama orang. Nama adik gue yang nomor 2. Dia punya Ola tinggal katanya karena memang tahun yang sama juga Ola tuh pulang. Bentar, berarti keluarga besar lo itu nggak semuanya Nasrani, nggak semuanya Kristen? Right now it's not. Semua keluarga dari ibu itu Islam. Ada Islam, ada Kristen juga sih. Jadi maksud aku saudara-saudari ibu, tante, om, tante paling besar itu Islam. Sampai sekarang Islam. Kita tinggalnya nggak begitu jauhan, cuma beda kabupaten, tapi kita tetap selalu pulang ke sana. Apalagi waktu gue dikeluarkan dari kakak dan gue posisinya memang Islam, ya gue pulangnya ke rumah tante gue gitu. Itu deket-deketan ya? Nggak deketan, beda kabupaten. Kan gue bilang tadi beda kabupaten. Iya, siapa tahu kabupatennya tuh deket gitu, nggak Deket jauh. lah, deket. Ibaratnya tuh kayak Kayak kita nih di Istanbul kan beda kabupaten. Enggak lah. Ucus lu tuh Ini Bacelar nggak sih? kecamatan. Bacelar itu kota sih, kabupaten sih jatuhnya kalau di Indonesia. Enggak. Istanbul itu provinsi. Istanbul itu bukan, provinsi itu Marmara, Karadeniz itu provinsi. Udah lupakan. Lu nggak tahu kan? Kan aku punya gue punya database-nya ini, database World Istanbul itu Province. kabupaten, kalau ini tuh kecamatan, Oke, kecamatan guys, Bacelar. bantu kita menemukan solusi ya. Menurut kalian nih, apalagi teman-teman yang udah lama di Turki, Istanbul itu kabupaten, provinsi atau kota? Nanti boleh di komen Itu deh. kabupaten, provinsi itu provinsi Ya. Marmara, Nanti Karadeniz. biarkan netizen yang Taruhan membuktikan nih. ya. Ya nggak taruhan juga lah. Nggak taruh aja ini apa namanya? Albaik. Juga ada Albaik Kan lu juga ke Saudi nanti. Ya udah iya, tapi kalau gua menang lu traktir gua Albaik. Kalau gue yang menang. Gua traktir lu Albaik. Teman-teman silakan di komen menurut teman-teman Istanbul itu provinsi atau kota atau jangan-jangan kecamatan. Kota bukan kabupaten ya. Kota atau kabupaten. Terus tadi ya gitu, keluarga dari ibu tuh memang ada yang Kristen, ada yang Islam juga. Nenek dari ibu tuh ada yang Kristen gitu. Jadi pas gue tadi nemuin ada buku Yasin, dia bilang itu punya adik gue Ola. Gue nggak curiga dong, karena memang Ola juga pada tahun itu pulang gitu. Tapi gue sempat godain, yakin aku gitu, kata mama. Iya gitu. Ola itu seumuran sama kamu bukan? Enggak. Nah, adik gua nomor 2. Bukan adik kandung kan? Adik kandung lah, adik kandung gua kan yang sama gua, yang gua sekolahin di Bogor, yang ikut sama gua di Bogor. Lu berarti nggak baca background gua sebelum lu intro nih? Mohon maaf nih, nggak tahu juga lah. Ola itu adik kandung. Iya. Terus ibu lu bilang ini Yasinnya Ola. Iya. Lah terus Ola kan ketika itu masih Kristen kan? Udah Islam, gua sama adik gua duluan Islam. Jadi gua 2015 Islam, masuk Islam. Adik gua Ola ikut gua ke Bogor 2016, ikut jadi Muslim juga. Berarti itu sekitar tahun 2000. Lu nemuin Yesnya itu sekitar 2016. 2020. Oh, baru-baru. Ya lanjut. Iya, jadi Ola tuh 2020 emang pulang ke Medan. Waktu itu ada acara apa ya, PPL atau lomba gitu. Gua lupa deh acaranya apa. Nah, dan dia pulang ke rumah kan ya. Gue mikir emang kalau gue sama adik gue ini beda bang. Adik gue ini lebih masya Allah gitu.
Lebih masya Allah, Lebih- lebih syar'i gitu. Enggak, kalau syar'inya enggak, dia malah tomboy. Gua yang pernah sempat untuk pakai hijab yang besar, pakai rok gitu, gua pernah tuh awal-awal mualaf tuh kan. Kalau sekarang enggak? Nah, Awal lagi. diterpa badai hujan. Nah, adik gue ini emang dia tomboy, dia nggak yang syar'i banget, tapi dia yang belajar Quran, tajwidnya bagus. Dia tuh 2 bulan, 3 bulan setelah mualaf kalau salah udah bisa Quran ya. How about you? Which is me right now, it's Iqra 3. Nah, it's not tapi problem. tapi udah bisa lah baca gua kan Konami. Itu ada Quran mau kita proof. Loh, kan I said I'm Iqra 3, still di Iqra 3 bukan di Quran. Ya, lanjut, Can you lanjut, understand what I said then? Ya, lanjut. Nah, jadi ini nggak move ya dari Yasin yang ketemu Yasin. Sampai ketawa loh kameramen itu. lanjut. Nah, jadi udah ketemu Yasinnya gue nggak naruh curiga karena memang gue mikir Ola emang sealim itu gitu. Karena Ola tuh kalau pulang tahajud, hajat gitu. Gue baru-baru ini doang sih tahajud karena you know lah ya. Pengen minta jodoh. Udah kayak gitu. Nah, akhirnya udah gitu, gue sempat godain ibu gue, yakin, aku bilang iya. Tapi masya Allahnya deh, walaupun ibu gue tuh sempat ke gereja, ikut perkumpulan gereja, bahkan ikut core itu kayak agenda lomba dari gereja dan sebagainya macamnya. Ibu gue tuh nggak lupa loh sama bacaannya. Dia masih bisa baca Quran dengan baik, dengan Sebentar, tajwidnya. ibumu itu murtadnya tuh umur berapa berarti? Ya pas menikah lah. Dari 28, 29, 30 itu. Ya masih muda lah ya. Ya masih muda. Dan itu posisinya ketika murtad, ibu kamu itu kan, ibu lu kan berarti dulunya kan mantan Guru ngaji. jadi juara masih MTQ. masih ngelotok gitu ya di otaknya ya. Lanjut, Jadi lanjut. dia masih bisa baca itu semua. Bahkan dia tuh hafal beberapa doa yang gue tuh nggak hafal gitu loh. Dia tuh tahu. Ketika gue pulang ke rumah kan, pernah 2020 tuh gue ke rumah tante gue nggak sholat. Ibu gue tuh bilang, "Mas sholat tak?" Hehe, aku gitu. "Sholat lah," kata dia. Terus kayak iya. Terus pas aku makan nggak makan katanya. Iya, nggak berdoa kau katanya. Udah, aku bilang. Apalah doanya? Ya Bismillah aja aku gitu. Kan aku Bismillah gitu ya. Jadi kan ibuku bilang, Allahumma balik lana bima razaqtana wa qina azaban. Dia bilang, masih ingat tapi gitu. Ingat lah, aku tuh masih ingat semua bla 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 gitu. Jadi ibu tuh memang I don't know, he really mean to be a Christian at the time or not, but she still remember everything. Ya masya Allahnya gitu. Dan aku nggak tahu ya apa yang membuat beliau itu tergerak hatinya. Karena aku berusaha untuk mengorek informasi itu. Aku tanya, kenapa gitu kan? Tapi dia bilang, ya memang sudah datang panggilannya, apalagi katanya, memang aku ingin ke sini gitu. Jadi, I believe that there is something that makes she convert again to be a Muslim, but I don't know the reason until right now. Aku nggak tahu sekarang tuh apa alasannya karena dia belum cerita. Walaupun aku sudah coba untuk mencari tahu, tapi sebatas pengetahuan aku tuh memang beliau pernah cerita ke aku ketika aku juga cerita heart to heart gitu tentang dia nanya ke aku kenapa aku mau jadi Muslim dan aku ceritakan alasannya apa. Beliau juga pernah bilang ke aku memang dia juga ingin kembali menjadi Muslim suatu saat nanti. Tahun berapa itu tadi ceritanya? 2018 ketika masalah beasiswa gue kemarin yang rame itu. Berarti posisi lo udah mualaf ya? Udah mualaf. Nah, ketika gue mualaf pun ibu gue cerita, gue nanya kenapa gue mau mualaf gitu loh. Kayak gitu sih. Ya nggak usah dibahas lah ya kenapa lu mau mualaf. Tinggal geser ke rukun podcast lah ya. Oke. Berarti itu padahal baru aja gue mau tanya pertanyaan itu. Apa alasan ibu lu masuk Islam gitu? Apakah ada specific reason gitu masuk Islam? Specific reasonnya gue gak tahu sampai sekarang karena beliau nggak ngasih tahu ke gue. Tapi I believe that there is a specific reason for sure. What is that? I said I don't know. She still not tell me Apa though. gitu, menurut lu nih, menurut Lah lu? kalau menurut gue emang panggilan hati dia karena memang dia terlahir sebagai Islam dan ya there's something ya gimana ya hidayah tuh memang kita nggak tahu kan kapan dicabut dan dikembalikan dari Allah tuh kita nggak tahu dan mungkin gini loh kalau gue dari sisi pandangan kacamata gue adalah gini ya gue nggak mau takabur bilang gue tuh hebat anak yang berbakti dan anak yang baik gitu bukan
Tapi ketika gue menjadi Islam, lu tau kan cerita gue yang dikeluarin dari keluarga, gue disiram kencing babi, gue nggak dikasih nafkah sama ayah gue yang harusnya I deserve that, aku berhak mendapatkan itu semua. Dan ketika adik gue juga dikeluarkan dari kartu keluarga di Bogor, gue tanggung jawabnya dalam arti gue nggak being selfish gitu, gue ngorbanin kuliah gue nyekolahin adik gue kerja 24 jam. Aku menunjukkan gitu ke ibuku, ke ayahku kalau even kalian marah ke saya, kalian tidak menganggap saya anak lagi karena kita berbeda sekarang, aku tidak akan kembali membenci kalian, atau aku tidak akan kembali berpaling dari kalian gitu. Aku tetap datang ketika misalnya aku ke Medan, walaupun aku ke rumah tante aku sempatin datang ke rumah, walaupun ayah tuh ketika aku datang tuh nggak ngobrol ke aku, terus malah pergi ke ladang gitu. Sampai ada satu hari itu aku pulang, ayah tuh memang nggak mau ngobrol sama aku, pergi ke ladang, tidur di ladang. Terus aku pulang tanpa bisa cium tangan ayahku gitu. That's really sad for me. Aku jauh datang-datang dari Bogor gitu, karena saat itu posisinya aku lagi KKN gitu. Dan setiap kali misalnya Lebaran ya, ini paling lucu sih sebenarnya. Jadi Lebaran tuh ada tradisi punggahan kalau di kami. Jadi anaknya atau saudaranya bakal ngantar rantang ke sesama saudara. Nah waktu itu kan posisinya aku ngerantau ya di Bogor, dan aku nggak punya sanak saudara siapa yang aku kasih rantangan gitu. Aku telepon teman aku dari Bogor ke kampung, aku telepon teman aku karena teman aku ini punya catering. Aku bilang, aku pesen dong catering rantangan, antarin ke mama bapak aku. Posisinya mama bapak itu masih Kristen pada saat itu. So mungkin hal-hal seperti itu, hal-hal yang kecil membuat hati ibu aku tuh tersentuh dan berpikir kalau ternyata anakku ini walaupun berbeda, walaupun sudah kami telantarkan, artinya seperti itu, tidak kembali benci gitu loh, tidak berbalik menjadi benci. Kan ada ya orang kayak gitu, ya udahlah kalau orang tua aku nggak sayang sama aku juga nggak sayang gitu. Tapi honestly aku tuh family-able gitu bang, kayak aku selalu merindukan suasana keluarga, karena memang childhood aku itu, masa kanak-kanak aku itu selesai gitu loh. Dalam arti selesai itu adalah aku penuh dengan kasih sayang ayah aku, nenek aku, ibu aku gitu. Aku diceritakan semua silsilah keluarga, silsilah cerita dari bagaimana adat istiadat kita dan sebagainya, itu lengkap gitu. So that's make me nggak bisa untuk membenci ayahku, nggak bisa membenci ibuku, nenekku, walaupun mereka berbeda. Berulang kali ayah tuh bilang kalau misalnya dia marah, dia tidak usah lagi kembali bla bla bla, tapi kayak dalam hati ini nggak bisa gitu, kayak walaupun ditolak berkali-kali gitu ya, tapi tetap gitu, I still falling in love with them. Nah itu juga nih kenapa aku tuh susah banget kalau untuk jatuh cinta ke orang, karena ketika aku jatuh cinta ke orang tuh susah untuk move on-nya. Curhat kan, menceng nih ceritanya. Nggak menceng. Lanjut. Jadi kalau orang mungkin ngeliat aku tuh, nih ya, ada beberapa juga orang bilang, katanya kalau mereka belum kenal aku tuh kelihatan yang kayak sombong, terus mukanya tuh yang jutek gitu. Emang? Nggak ingat pertama kali kita ketemu di kampus gimana? Udah kayak apa gitu mukanya. Gitu ya? Songong banget ini orang. Atau tanya Ayas atau tanya si Farhan gitu. Bang, temen lu songong banget sih bang. Aku enggak. Ayo lanjut. Nah, kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau orang udah kenal ke aku tuh, aku ibu aku sendiri itu sudah mengakui. Dia bilang, kalau si Nita ini emang anaknya garang, dalam arti galak, kalau ngomong tuh jedot gitu. Tapi sebenarnya dia adalah yang paling penyayang gitu. Udah terjawab berarti. Jadi meskipun sebenarnya lo belum tahu apa motivasi besar atau specific reason kenapa ibu lo mau masuk Islam, tapi mungkin faktor faktor hati ya. Iya, faktor hati. Bukan cuman masalah bukan cuman masalah keluarga atau apapun itu, tapi lo kayak bisa buktiin gue masuk Islam ini nggak cuman akhirat doang. Betul. Gue dunia juga dapet loh. Betul. Meskipun di awal-awal itu kayak susah-susah It's dulu. hard, it's hard for sure, it's hard. Terus dan ngebuktiin juga ke ibu ayah tadi yang aku bilang, hal-hal kecil yang aku lakuin mungkin menyentuh hati mereka kan. berarti tadi sebenarnya gue mau nanya juga, ibu lu tuh ada paksaan apa enggak? Ternyata enggak ya? Enggak ada, karena untuk masuk Islam itu, dalam Islam itu mengharamkan kita memaksa orang masuk Islam itu nggak boleh sama sekali. Enggak.
kayak gitu. Insya Allah nggak ada paksaan. Dan nggak ada motif lain selain dari hati itu kan. Jadi emang benar-benar dari hati gitu kan ya. Nggak ada. Nah jadi ya sebenarnya itu udah jawab pertanyaan gue sih Nit. Ada paksaan apa enggak? Takutnya ada paksaan gitu kan, atau gimana gitu. Ternyata emang meskipun lo belum tahu, tapi sebenarnya kita udah bisa menyimpulkan mungkin itu salah satu alasan, mungkin itu motivasi kenapa ibu lo bisa masuk Islam, karena Islam itu kan rahmatan lil alamin ya. Rahmatan lil alamin. Kita dalam ajaran Islam kita itu nggak boleh melarang, boleh melarang orang untuk masuk Islam gitu. Tapi kalau misalnya dia udah Islam, dia nggak sholat, kita harus maksa dia sholat. Nah ini nih yang tadi. Itu jadi memaksanya itu ketika dia sudah sadar. Betul. Memaksa untuk ibadah, bukan memaksa untuk pindah keyakinan gitu. Jadi kalau ada teman-teman kita yang non gitu, yang bukan Islam, ya kita nggak boleh memaksa dia. Bahkan mohon maaf ya, kita nggak boleh menyindir juga, nggak boleh nggak boleh lu masuk Islam dong, lu mau login nggak boleh gitu juga. Betul. Nggak boleh ngebercandain hal-hal yang berbau agama. Berarti gue sama ayah gue nggak boleh, ayah mau login nggak gitu. Ya sebenarnya kalau ini menurut gue walau alam bener apa enggak, gue nggak suka ngebercandain yang ada hubungannya sama agama. Jadi semisal nih, gue kan punya teman dekat orang Kristen juga. Gue kalau nongkrong sama dia, nggak pernah gue bilang, lu mau login nggak pernah. Yang ada kalau semisal hari Minggu, lu nggak ke gereja gitu. Dan dia juga ngingetin sholat. Nah, kita nggak pernah nyindir agama gitu. Kita nggak pernah. Aku juga nggak pernah minta diucapin selamat Lebaran. Tapi gue juga nggak pernah ngucapin Natal. Dan kita udah sama-sama ngerti gitu. Dan paham di situ ya teritorial. Jadi paham teritorial masing-masing. Iya. Jadi ketika gue sahabatan sama yang non ini, ya enak-enak aja. Kita nggak pernah debat. Misalnya nih di luar nih ada pertikaian antara Islam Nasrani, kita masih bisa ngopi, masih bisa minum dengan tenang gitu, masih bisa bercanda dengan tenang, karena ya emang gua nggak pernah bercandain masalah itu. Tapi nggak tahu ya. Cuman kalau semisal kayak nyindir gitu, ayah nggak sekalian ikut Islam gitu, ya mungkin oke aja sih. Cuman kalau pribadi gua nggak terlalu suka dengan hal-hal yang seperti itu. Ya kalau misalnya dia tiba-tiba, dan kok aku tertarik ya sama Islam ya. Nah itu baru kita, oh ya gimana, ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa gua bantu. Misalnya mau tanya apa, kayak teman gua nih suka tanya kayak gini, dan di Islam itu enak ya bisa nikah 4 kali. Di Kristen nggak bisa, nggak bisa ya. Nah di Kristen nggak bisa. Nah kita kadang-kadang ngomong hal-hal yang sederhana kayak gitu. Cuman kita tahu batasan gitu. Nah jadi kalau mungkin di keluarga lu juga kayak gitu kan. Nah di keluarga lu juga sebaiknya juga ada batasannya, di mana batasan toleransi itu harus sama-sama kita saling ngerti gitu sih. Jadi tadi pertanyaannya udah kejawab. Terus ini nih, ini sebenarnya pertanyaan yang paling mau gua tanyakan. Apa tanggapan ayah? Apa tanggapan bapak lo? Apa tanggapan? Nih sebelum gua cerita tanggapan ayah gua cerita dulu nih ya. Sebenarnya gua tuh seneng tapi kesel juga sama ibu gue. Kenapa beliau ngasih tahu gue itu tanggal 31 Maret? Lu tahu nggak sih? Ibu gue tuh kan mulai tanggal 6 Maret. Baru ngasih tahu kemarin tanggal 1. Oh ya kita buka puasa kapan sih? Minggu kemarin ya? Minggu kemarin. Oh ya, terus sebelum yang dikasih tahu. Kita kan kenapa tanggal 31 baru dikasih tahu? Ini nih ya. Jadi gue nggak tahu kenapa gitu ya. Tanggal 31 Maret gue telepon beliau gitu karena memang gue sama ibu gue tuh nggak yang tiap hari chattingan WA-WAan gitu, nggak. Kita tuh memang terbiasa yang kalau ada penting baru chatting atau telepon malah gitu. Pokoknya kalau telepon tuh berarti urgent gitu, harus angkat gitu. Nah, gue telepon ibu gue, terus diangkat sama dia. Terus kita bercanda lah di situ. Awalnya dia nanyain gue, emang rawan ya usia gue ini udah ditanyainnya tuh mana, kapan begitu kan? Gak lu doang kan? Jadi semuanya, seluruh dunia, nggak seluruh Indonesia. Jadi gue bilang kan, Allahu Akbar, nanyanya itu lagi, aku ngomong gitu kan, terus dia nyambung, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, kata dia. Lah sholat aku gituin kan, terus kayak kan, iya inilah sholat lah, kamu nggak sholat katanya. Terus kayak kan, sholat ya, aku kira emang kebiasaan beliau ngingetin gue sholat ya kan. Gue belum tahu ini tuh dia udah login gitu. Gue belum tahu sama sekali. Kayaknya adik gue juga nggak tahu, taunya dari gue gitu. Nah, terus gue nanya lagi ngapain mak? Lagi mau siap-siap masak ini, tapi mau buka puasa katanya.
Buka puasa? Emang siapa yang puasa di rumah? Aku bilang. Azam kata dia. Azam tuh tetangga gue tuh Islam. Nah, gue mikir, emang biasanya ibu gue ini kalau memang lagi kayak gitu suka bikin kue terus nanti dibagi ke tetangga gitu kan. Gue mikirnya emang ya udah buat tetangga gitu kan. Terus adik gue yang kecil cengengesan gitu, ketawa kan kedengeran ya di telepon. Ya udah akhirnya kenapa Wi ketawa? Aku bilang apa-apa kata dia. Terus gue bilang siapa yang puasa mak? Aku bilang kan rupanya katanya. Iya mama tuh udah masuk Islam. Kaget tuh gue langsung teriak. Gue langsung lari ke dapur, gue peluk Mbak Nina. Oke. Udah panjang kita. Ini juga lagi azan kan. Kita mau taraweh dulu. Mau sholat taraweh. Terus mungkin udah sekian dulu. Nanti kita lanjut part 2, 3, 4 dan seterusnya. Berapa part nanti. Kita udahan dulu. Kita juga mau taraweh di sini, guys. Di sini taraweh jam 9:04. Iya. Sedih kan? 9:04 baru sholat taraweh. Ini masih mending kalau nanti summer jam 11 kali Jam sholat 11. taraweh. Iya, jam 11. Ya udah, pokoknya gitu ya. Kita lanjut ke part 2. Nanti kita update lagi kalau semisal part 2-nya udah tayang. Oke. See you guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.